Bayangkan Anda tinggal tepat di pinggir jalan raya utama yang sangat amat sibuk. Mm-mm. Jalan utama yang penuh kendaraan. Iya, setiap hari dari pagi buta sampai tengah malam, Anda melihat ribuan truk besar, mobil mewah, kendaraan logistik semuanya berlalu lalang tepat di depan pagar rumah Anda. Pasti berisik sekali itu. Berisik, banyak debu, ya kan? Nah, suatu hari sambil minum kopi di teras, Anda menghitung kendaraan yang lewat. Dan tiba-tiba sebuah ide muncul. Oh, saya bisa tebak idenya kemana ini. Benar, Anda berpikir, wah, kalau saya pasang gerbang tol kecil saja di depan jalan ini, gak usah mahal-mahal, saya bisa punya pendapatan pasif yang luar biasa. Terdengar seperti ide bisnis yang sangat cemerlang sebenarnya. Sangat masuk akal, bukan? Maksud saya, Anda yang harus menanggung kebisingannya, Anda yang bersihin debunya setiap hari. Mengapa tidak mengambil sedikit keuntungan dari sana? Sudah berstatus fasilitas umum, apalagi yang dijamin kebebasannya, ya niat untuk memungut biaya itu sekecil apapun, tidak akan sekedar memicu protes. Tentu saja tidak. Anda akan langsung berhadapan dengan struktur hukum yang sudah disepakati bersama oleh semua pihak. Nah, selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, bersiaplah karena hari ini kita akan membedah sebuah kisah nyata. Kisah yang berangkat dari logika sederhana tadi ya. Betul sekali. Logika sederhana tentang jalan raya tadi, tapi ini terjadi di panggung nasional kita. Dan resonansinya itu, wow, menggetarkan komunitas global. Topik yang sangat panas. Sangat. Fokus kita hari ini adalah wacana kontroversial dari Menteri Keuangan kita, Purbayayudi Sadewa. Beliau melontarkan ide untuk menerapkan tarif bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka. Sebuah pernyataan yang langsung bikin heboh ya. Iya, bikin heboh. Jadi misi kita hari ini jelas, kita ingin membedah benturan tajam antara ambisi ekonomi domestik sebuah negara dan realitas geopolitik serta hukum internasional yang ternyata sangat kaku. Kita akan melihat bagaimana satu wacana singkat bisa seketika mengguncang dunia diplomasi. Oke, mari kita mulai dari dasar pemikirannya dulu. Selat Malaka ini kan bukan sekedar jalur air biasa ya. Iya. Mengapa selat ini begitu menggoda secara ekonomi untuk dikapitalisasi? Untuk memahami godaannya, kita memang harus melihat skala aktivitas di sana. Selat Malaka itu ibarat urat nadi utama perdagangan global. Urat nadi utama, ya. Dia bertindak sebagai jalan pintas paling efisien yang menghubungkan kawasan industri raksasa di Asia Timur dengan pasar dan sumber energi di Timur Tengah dan Eropa. Oke, seberapa padat itu sebenarnya? Sangat padat. Setiap tahun, puluhan ribu kapal melintas di sana. Kita berbicara tentang jutaan barel minyak mentah per hari, jutaan ton kargo logistik, Wow, jutaan ton. dan bahan baku manufaktur yang pada dasarnya menggerakkan ekonomi dunia. Semuanya lewat situ. Jadi dari kacamata ekonomi murni, ya kacamata seorang pengelola keuangan negara gitu, melihat aliran triliunan dolar melewati ibaratnya halaman depan rumah tanpa ada retribusi, itu pasti gemes sekali ya. Gemas. Terasa seperti ada peluang emas yang dibiarkan begitu saja. Logika instingtif bendahara negara, mari cari cara mengamankan pemasukan. Tapi ide yang di atas kertas ini tampak brilian langsung menabrak tembok beton penolakan. Tembok yang sangat tebal. Dan yang paling menarik, penolakan paling keras justru datang dari dalam pemerintahan pendiri. Menteri Luar Negeri Sugiono langsung merujuk pada hukum laut internasional. Betul sekali. Menteri Luar Negeri kita langsung mengutip fondasi hukum yang tidak bisa dinegosiasikan secara sepihak, yaitu UNCLOS. Konvensi PBB tentang hukum laut itu ya? Tepat. Di bawah kerangka UNCLOS ini, Indonesia itu sama sekali tidak berada pada posisi untuk mengenakan tol atau tarif navigasi di Selat Malaka. Tunggu dulu, sebentar. Biar saya coba menantang argumen ini ya, karena logika awam saya meronta-ronta nih. Silakan, mari kita bahas. Kalau kita lihat peta dunia, terusan Suez di Mesir, itu kan memungut biaya lintas bernilai miliaran dolar setiap tahun. Terusan Panama juga melakukan hal yang persis sama. Iya, kapal-kapal harus antri dan bayar mahal di sana. Nah, kenapa mereka boleh memungut tarif dengan bebas, sementara kita di Selat Malaka dilarang keras? Bukankah airnya sama-sama berada di wilayah kedaulatan kita? Itu pertanyaan yang sangat fundamental. Dan disinilah letak perbedaan krusialnya dalam kacamata hukum internasional. Oke, apa bedanya? Terusan Suez dan terusan Panama itu adalah kanal buatan manusia. Oh, buatan manusia. Betul.
Keduanya digali dan dibangun di atas daratan berdaulat sebuah negara dengan investasi dan rekayasa yang sangat masif. Jadi karena mereka yang bikin jalannya dari nol, mereka berhak menagih tol. Persis. Itu adalah properti buatan di atas wilayah kedaulatan absolut mereka. Sebaliknya, Selat Malaka adalah selat alami. Memang sudah ada dari sananya. Sudah digunakan sebagai jalur pelayaran internasional selama berabad-abad, jauh sebelum konsep negara bangsa atau hukum laut internasional itu sendiri diciptakan. Saya paham sekarang. Jadi ini bukan sekedar soal siapa yang punya airnya, tapi sejarah jalur tersebut. Hukum internasional membedakan dengan sangat tegas antara kanal buatan manusia dan selat alami untuk pelayaran internasional. Dan ada satu hal yang lebih penting lagi. Apa itu? Status Indonesia sendiri. UNCLOS memberikan kita pengakuan sebagai negara kepulauan. Ini adalah kemenangan diplomasi luar biasa di masa lalu. Ya, di mana dunia akhirnya mengakui perairan di antara belasan ribu pulau kita sebagai kedaulatan mutlak Indonesia, bukan laut bebas lagi. Betul. Tapi di dalam hukum internasional, hak yang luar biasa besar itu selalu datang dengan kewajiban. Ada harga yang harus dibayar. Sebagai harga atas pengakuan kedaulatan tersebut, Indonesia diwajibkan untuk menjamin apa yang disebut sebagai hak lintas transit. Hak lintas transit. Oke, mari kita perjelas ini untuk Anda yang mendengarkan. Apakah ini berarti kapal asing boleh seenaknya melakukan apa saja selama mereka ada di selat kita? Tidak sama sekali. Hak lintas transit itu definisinya sangat spesifik. Kapal asing punya kebebasan navigasi untuk melintas secepat mungkin tanpa hambatan. Melintas saja ya, tidak lebih. Hanya lewat. Mereka tidak boleh berhenti tanpa alasan darurat. Nggak boleh tiba-tiba menangkap ikan, dilarang latihan militer, Wah, apalagi latihan militer. dan tentu saja tidak boleh mengancam negara pesisir. Selama mereka hanya lewat, negara pesisir seperti kita dilarang keras memungut biaya hanya untuk hak melintas tersebut. Jadi kita tidak bisa nagih uang tiket masuk gitu ya? Tidak bisa. Kita mungkin bisa menagih kalau ada layanan spesifik. Misalnya, kapal itu minta layanan pandu arah atau butuh bantuan darurat. Tapi kalau cuma lewat selat alami, tidak ada tarif. Berarti kedaulatan laut kita diakui dengan satu syarat mutlak. Kita tidak boleh menjadi penjaga gerbang yang memeras pengguna jalan raya utama ini. Kesimpulan yang sangat tepat. Ini bikin saya mengerti kenapa penolakan dari Kementerian Luar Negeri sangat cepat dan tegas. Mereka tahu aturannya. Dan efek dari wacana tarif ini ternyata nggak berhenti di ruang rapat saja kan? Tentu tidak. Begitu kalimat itu keluar ke ranah publik, ledakannya jauh lebih besar. Iya, di panggung geopolitik, mengutak-atik aturan di titik strategis itu langsung menyalakan alarm di seluruh dunia. Kita melihat reaksi tajam dari gedung parlemen kita sendiri. Betul, ada anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin, yang langsung angkat bicara. Komisi 1 itu kan mengurusi pertahanan dan luar negeri ya, jadi wajar mereka sangat sensitif. Beliau memperingatkan wacana ini bisa memicu konflik terbuka dengan negara lain. Peringatan yang sangat beralasan. Nah, kalau kita kupas kekhawatiran DPR ini, bahaya nyata seperti apa sih yang sedang mengintai? Bahaya terbesarnya adalah eskalasi di wilayah yang sering disebut sebagai choke point geopolitik. Choke point, kalau diterjemahkan harfiah itu artinya titik cekik ya? Benar. Leher botol. Selat Malaka itu salah satu choke point paling rentan di dunia. Celahnya sangat sempit di beberapa titik, tapi volumenya luar biasa padat. Lalu apa yang terjadi kalau leher botol ini disumbat dengan tarif? Seluruh sistem peredaran darah perdagangan di Asia akan terganggu. Bayangkan kapal tanker raksasa yang bawa minyak dari Timur Tengah ke Jepang. Oke, mereka butuh minyak itu untuk hidup. Iya. Jika mereka menolak bayar tarif di Selat Malaka, mereka harus cari rute alternatif. Misalnya mereka terpaksa memutar jauh melewati selatan Australia atau Selat Lombok. Wah, memutar sejauh itu pasti makan waktu berhari-hari. Berhari-hari waktu ekstra dan menghabiskan bahan bakar tambahan dalam jumlah yang fantastis. Dan biaya ekstra itu pasti ujung-ujungnya nggak akan ditanggung oleh si perusahaan kapal sendiri kan? Tentu tidak. Biaya itu akan dibebankan ke konsumen. Harga minyak mentah di Jepang, di Korea, atau Tiongkok akan langsung melonjak. Nah, inilah mekanismenya. Wacana yang awalnya cuma soal nyari uang tambahan buat kas negara, tiba-tiba berubah jadi ancaman keamanan energi untuk negara industri raksasa. Bagi mereka, kelancaran Selat Malaka itu bukan cuma urusan efisiensi bisnis, itu adalah urusan pertahanan dan keamanan nasional. Berarti mereka nggak akan merespon dengan kirim akuntan untuk negosiasi harga ya? Oh, jelas tidak.
Mereka mungkin akan mengirim protes diplomatik yang sangat keras, atau yang lebih buruk, mengonsolidasikan angkatan laut mereka ke kawasan kita untuk menekan negara pesisir. Itu yang dilihat oleh DPR dan para diplomat kita. Pantas saja gelombang kritik juga datang dari mantan pejabat. Mereka menyoroti satu aset yang nggak berwujud, tapi krusial. Reputasi. Reputasi Indonesia di mata dunia. Indonesia kan selama ini susah payah membangun reputasi sebagai negara non-blok, stabil, penjamin kebebasan navigasi. Tiba-tiba reputasi itu terancam luntur karena satu wacana. Hanya karena satu kalimat yang tidak dihitung matang-matang. Ini tuh mengingatkan saya pada sistem kepercayaan di dunia finansial. Ini ibaratnya ada direktur utama bank besar, tiba-tiba dia nge-tweet santai, gimana kalau besok kita tahan dana nasabah untuk diputar sendiri? Analogi yang sangat presisi. Sangat pas. Walaupun besok paginya direkturnya klarifikasi, maaf saya cuma bercanda loh, kerusakan kan udah terjadi. Kepercayaan sudah retak. Nasabah sudah keburu panik. Mereka mungkin sudah tarik uangnya. Di dunia diplomasi, apakah kepanikan ini bekerja dengan cara yang sama? Bekerja dengan cara yang persis sama, bahkan taruhannya jauh lebih masif. Dalam komunitas intelijen internasional, pernyataan seorang menteri yang sedang menjabat tidak pernah dianggap sebagai obrolan santai belaka. Selalu dianggap serius. Setiap kata akan langsung diterjemahkan jadi analisis risiko. Negara-negara itu akan berpikir, apakah ini sinyal pergeseran kebijakan luar negeri Indonesia? Apakah kita harus cari rute alternatif sekarang? Apakah kita perlu nambah anggaran militer gitu ya pikiran mereka? Betul, pernyataan sepihak memaksa tetangga bereaksi defensif. Padahal, kita menjaga Selat Malaka itu tidak sendirian. Iya, ada negara lain di sana. Kita menggunakan kerangka koordinasi trilateral dengan Malaysia dan Singapura sebagai sesama negara pesisir. Kalau kita sepihak melempar wacana tarif, itu melangkahi tetangga kita juga. Pantasan ini butuh pemadaman api yang sangat-sangat cepat. Harus segera dipadamkan sebelum apinya menyebar. Lalu bagaimana pemerintah akhirnya mengendalikan narasi yang terlanjur meliar ini? Langkah paling logis adalah membatasi ruang lingkup wacana tersebut, mencabutnya dari diskusi kebijakan formal. Dan itu yang kita lihat. Pak Purbaya akhirnya keluar untuk klarifikasi. Dia bilang gagasan itu nggak pernah ada dalam dokumen resmi. Iya, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak punya niat sungguh-sungguh untuk menagih kapal. Dia juga bilang Indonesia tetap menjunjung tinggi kebebasan pelayaran. Intinya, dia mencoba memasukkan air yang tumpah ke gelas lagi dengan bilang, ini cuma pemikiran analitis aja. Itu adalah langkah tarik mundur yang wajib dilakukan. Tapi, dalam manajemen krisis diplomatik, klarifikasi dari sumber awal itu seringkali tidak cukup. Kurang kuat ya? Kurang meyakinkan. Negara lain gak akan tenang hanya dengan janji bahwa itu cuma pemikiran. Harus ada suara dari institusi yang sah mengurus kebijakan luar negeri. Mengunci pintu wacana itu agar nggak bisa dibuka lagi. Disinilah Kementerian Luar Negeri masuk sebagai palu godam terakhir. Palu godam yang mengakhiri diskusi. Melalui pernyataan resminya, pemerintah menyatakan komitmen tak tergoyahkan pada UNCLOS dan memberi garansi absolut tidak akan ada tarif di Selat Malaka. Pernyataan yang dirancang tanpa celah sedikit pun. Nggak ada ruang untuk interpretasi ganda. Dan pernyataan institusional inilah yang menjadi segel garansi bagi dunia luar ya. Pelayaran dan mencegah isu ini dibawa ke forum sengketa internasional. Pemerintah secara efektif mengirim pesan, aturan nggak berubah, pelayaran aman, hukum internasional kita tegakkan. Ya, kalau kita tarik mundur dan lihat kronologinya, kita seolah dapat kelas kilat tentang anatomi kebijakan publik. Bener banget. Ini demonstrasi nyata bahwa sebuah ide nggak bisa diuji dari satu dimensi aja. Dari kacamata ekonomi, ini ide triliunan dolar. Tapi begitu dikeluarkan ke dunia nyata, Dihadapkan pada angin keras hubungan internasional, ide itu langsung runtuh berkeping-keping. ini benar-benar menyoroti betapa pentingnya kepekaan multidimensi bagi pembuat kebijakan kita. Di era sekarang, informasi menyebar dalam hitungan detik. Pasar bereaksi secara real time. Betul. Jadi, bobot komunikasi pejabat negara itu teramat berat. Memahami sejarah hukum laut dan potensi reaksi geopolitik sebelum ngomong ke publik itu keharusan mutlak. Bukan sekedar kehati-hatian yang berlebihan ya. Bukan. Kegagalan membaca ruang geopolitik bisa mengubah wacana ringan di kepala menjadi krisis diplomasi yang sangat mahal biayanya. Intinya, di panggung tingkat tinggi ini, nggak ada ruang bagi pejabat untuk berpikir keras di depan mikrofon yang menyala. Sangat berbahaya. Nah, dari tadi kita banyak bicara soal menteri, UNCLOS, krisis diplomatik. Bagi Anda yang mendengarkan, Anda mungkin bertanya-tanya, ini cerita politiknya seru sih, tapi apa urusannya sama kehidupan saya sehari-hari? Pertanyaan yang sangat valid.
Kenapa warga biasa harus peduli pada kebebasan pelayaran? Jawabannya sebenarnya ada pada barang-barang di sekitar Anda saat ini. Hak lintas transit tanpa tarif inilah yang jadi alasan kenapa smartphone di genggaman Anda harganya masih terjangkau. Laptop yang sedang Anda pakai, bahan pokok, hingga bensin. Benar, Selat Malaka ini koridor logistik dunia. Kalau biayanya tiba-tiba meroket karena ada tarif geopolitik, biaya itu nggak berhenti di perusahaan kapal. Biaya itu ditransfer perlahan ke setiap mata rantai pasokan. Dan pada akhirnya, ditagihkan ke dompet Anda saat Anda belanja online atau beli bensin. Stabilitas hukum laut internasional berbanding lurus dengan stabilitas harga di swalayan. Itulah mekanisme ekonomi global yang sesungguhnya. Kita semua secara tidak langsung punya saham kepentingan agar jalur itu bebas dari friksi politik. Jalur bebas, inflasi global pun bisa ditekan. Nah, sebelum kita menyudahi eksplorasi mendalam hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sesuatu untuk direnungkan oleh pendengar kita. Betul, kita sudah membedah fakta bahwa bikin gerbang tol di Selat Malaka itu ilegal dan mengundang murka global. Itu jalan buntu. Sudah pasti ditutup pintunya. Tapi, volume kapal yang lewat depan rumah kita ini kan bakal terus meningkat. Kalau kita dilarang keras memungut uang lewat, adakah cara yang inovatif? Dan tentunya 100% legal ya. Harus legal. Cara bagi Indonesia untuk memonetisasi arus kekayaan ini di masa depan. Bisakah kita mengubah keunggulan geografi ini jadi mesin ekonomi tanpa menyentuh hak kebebasan pelayaran itu sendiri? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin kita nggak boleh bangun gerbang tol, tapi nggak ada hukum yang melarang kita membangun rest area logistik kelas dunia di sepanjang selat itu, Pan? Sebuah ekosistem komersial. Tepat. Bayangkan pelabuhan canggih dengan layanan perbaikan kapal tercepat, fasilitas bongkar muat efisien, atau jadi pusat pengisian bahan bakar hijau masa depan. Jadi kita tidak menagih secara paksa, tapi mengundang mereka untuk singgah. Benar sekali. Kita nggak pasang portal penagihan, tapi kita ciptakan ekosistem layanan yang bikin kapal-kapal raksasa itu sukarela berhenti dan membelanjakan uangnya di wilayah kita. Sesuatu untuk memicu imajinasi Anda. Pendekatan ekonomi yang jauh lebih elegan. Dan aman secara geopolitik. Baiklah, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah meluangkan waktu membedah dinamika geopolitik, hukum laut, dan ekonomi bersama kami hari ini. Sangat menyenangkan bisa mengurai benang kusut dari wacana sederhana ini. Logika yang bisa kita bedah hingga tuntas. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.